kelompok 2 izin menampilkan video roleplay pelaksanaan Posyandu Balita dengan masalah gizi berat badan tidak naik. Selamat menyaksikan! Halo, saya Hani Fikri Hanifah sebagai kader 1. Halo, saya Nurafti sebagai kader 2. Perkenalkan, saya Sri sebagai kader 3. Halo, saya Suci Puji Nurbaiti sebagai kader 4. Saya Cynthia Gevira sebagai perawat. Saya Nabila Rahma Liktavia sebagai pembuat naskah. Halo, saya Nabila, saya sebagai dokter. Halo, saya Seni sebagai ibu klien. Halo, saya Willy Septiat sebagai kameramen dan editor. A few moments later. Pada Posyandu Balita terdapat 5 tahapan. Pada tahap pertama yaitu tahap pendaftaran. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya mau periksa anak. Baik Ibu, silakan daftar dulu ya. Ibunya dengan Ibu siapa? Ibu Seni. Ibu Seni. Baik. Dari RT mana Bu? RT 1. Baik. Untuk nama anaknya siapa? Dina. Dina ya? Ya. Usianya berapa bulan? 13 bulan. 13 bulan. Jenis kelaminnya perempuan ya Bu? Ya, cukup. Baik Ibu, untuk selanjutnya ditunggu terlebih dahulu di meja tunggu, nanti akan dipanggil ya Bu untuk melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, Ibu Seni. Yang selanjutnya meja kedua yang berisikan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Dina ya Bu. Iya betul. Bu, sekarang ditimbang dulu ya adanya. Ibu, untuk berat badan adanya 7 kg. Sekarang kita ukur dulu ya Bu tinggi badannya. Tinggi badannya 70 cm ya Bu. Sekarang lingkar kepalanya diukur dulu. Lingkar kepalanya Ibu 43 cm, normal ya Bu. Oh iya Ibu, berarti belum ada kenaikannya Bu. Nanti kita lihat di KMS-nya. Kemudian dikonsultasikan juga. Selanjutnya Ibu boleh menuju ke meja 3 untuk mencatat. Sama-sama Bu. Pada meja yang ketiga ini, kader akan melakukan pengisian KMS. Saya cek dulu grafiknya ya. Ibu, kalau di sini grafik DB-nya tuh tidak naik selama 2 bulan. Ya Ibu, memang saya Oh ya udah, kalau gitu nanti sama perawat bantu dijelasin ya Bu. Ya Ibu, baik, terima kasih. Sama-sama Bu. Di meja keempat, kader dapat penyuluhan perorangan. Ibu, saya perawat Cynthia dari hasil penimbangan tadi bahwasanya ada Dina ini berat badannya naik kemudian selama 2 bulan terakhir. Baik, saya akan bantu jelaskan ya Bu, tapi sebelum itu saya akan memberikan Ibu pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk makanan Dina berapa kali sehari Bu? Kalau 2 kali itu tidak habis. Untuk makanan utamanya apa saja? Oh, jadi ini sudah diberikan nasi. Ada juga. Untuk atau jajanannya seperti apa itu? Ada nutrisi kalau ada jajanan supaya dia mau makan. Baik, sudah saya catat ya Bu ya. Baik Ibu, dari hasil pendataan tadi sebenarnya masalah adik ini bukan karena nggak mau makannya Ibu, melainkan gizinya yang kurang. Baik Ibu, saya kasih informasi ya di sini ada
beberapa informasi yang ibu sampaikan. Jadi alasan yang berat badan maupun naik di sini harus diperhatikan. Misalnya berat badannya masih sama 20 terus berarti tandanya gizinya kurang. Ini ada beberapa contohnya ibu, misalnya masalah makannya sedikit, tidak teratur, jam makannya pagi siang sore ini nggak teratur, terus sering jajan juga, tadi dikasih snack ya ibu ya sembarangan. Terus untuk makanannya juga kurang bergizi kayak tadi snack dan kayak gitu. Nah selanjutnya itu ada makanan ibu buat adiknya ya. Buat adiknya umurnya 13 bulan ya bu ya. Nah makanannya harus 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Nah, untuk snacknya juga 2 kali sehari. Nah biasanya snacknya itu snack sehat ibu, kayak misalnya buah potong, lalu sayur kayak gitu ya bu ya. Terus tetap diberikan nasi, ibu masih dikasih asi aja tadi ya bu ya. Untuk selanjutnya nih makanannya yang harus ada setiap harinya itu ada karbohidrat, tujuannya untuk ngasih tenaga ke adanya ya bu ya. Nah, di sini ada daftarnya itu ada nasi, ada bubur, ada kentang, lalu ada protein itu tujuannya itu untuk pertumbuhan tubuh dan otak anaknya ya bu ya. Di sini ada telur, ada ikan, ada tempe, ada tahu, ada ayam. Lalu untuk selanjutnya ada sayur dan buah-buahan juga harus ada ya bu ya, dan dibarengi sama air putih yang cukup seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu hindari terlalu banyak jajanan ya bu ya, kayak snack tadi yang ibu kasih. Nah itu sebenarnya nggak ada gizinya ibu, dan di situ juga buat dedenya cepat kenyang jadi nggak mau makan, jadi gizinya tetap kurang ya bu ya. Nah lalu untuk selanjutnya ada tips nih buat ibunya kalau agar si dedenya mau makan ibu ya. Disuapin sama sabar, jangan emosi ya bu ya kalau dedenya nggak mau makan. Terus buat suasana yang tenang, jangan nyalain TV-nya, apalagi dikasih HP ya bu ya, nggak boleh. Terus untuk variasi menunya juga variasi atau di mainnya tuh di selang-seling gitu ibu ya, jadi nggak bosan anaknya. Nah terus jangan maksa anaknya buat makan terus menerus, apalagi kasih makanannya banyak gitu ya bu ya, nanti anaknya nggak mau dan muntah. Terus selanjutnya nih buat ininya, buat penting datang ke posyandu. Tujuannya itu jadi kita bisa memantau berat badan anaknya ibu naik atau tidak, terus masalah gizinya tercukupi atau tidak, dan orang tua mendapatkan edukasi juga ibu, jadi tahu kan mana yang boleh dan mana yang enggak seperti itu. Betul sekali ibu, tapi masih bisa diperbaiki kalau ibu asal ibunya konsisten. Terus sekarang ibu bisa konsultasi ke rumah, baca ulang lagi ya bu. Ini juga snack buat adiknya ya bu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ibu bisa ke dokter untuk penjelasan lebih lanjutnya ya bu ya, apakah dikasih vitamin nomornya sebelumnya. Terima kasih ibu. Ya ibu sama-sama. Atas nama Bayi Dina. Di meja kelima, kader dapat berkolaborasi dengan tenaga profesional seperti dokter dan perawat. Kalau gitu saya mau periksa dulu. Mari ikut saya ke ruangan sebelah ya bu. Bu boleh kesini ya bu. Ibu boleh tidurin dedenya. Bu saya akan periksa dulu, takutnya ada kelainan yang lainnya bu. Bu, untuk adanya tampak pucat ya bu, berat badannya juga masih kecil. Kalau gitu kita akan menjelaskan di sana ya bu, di meja yang tadi. Boleh diambil lagi dedenya. Boleh duduk kembali ya bu. Ibu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya ibu, bahwa BB anak ibu selama 2 bulan sudah ada ibu. Namun setelah saya periksa kondisinya tidak ada tanda penyakit ya bu. Namun sepertinya adanya itu masih belum mencukupi asupan gizinya ya bu. Saya sarankan untuk perbaiki pola makan seperti yang saya jelaskan tadi.
asupan protein yang tinggi seperti telur, ikan, lalu diberi vitamin bila perlu ya Bu. Nah, di sini saya akan resepkan ya Bu vitaminnya. Nanti Ibu bisa tebus di apotek terdekat ya Bu. Ya dok, nanti saya akan memperbaiki